Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama kita hormati Bapak Prof. Samsul, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian segenap bapak-bapak dari Majelis Tarjih yang juga narasumber kita. Ada Prof. Guspur, ada Pak Dr. Oman, ada Mas Dr. Rahmadi Wibowo, dan terutama Pak Prof. Tono Saksono. Kemudian yang kita hormati moderator kita yang tadi memperkenalkan saya perkenalkan juga. Beliau ini ya kawan dan sekaligus senior, dan kami pernah berangkat naik haji bersama dengan status temus, tenaga musim, dan saya ingat beliau pernah cerita yang itu sedikit menginspirasi saya bagaimana bahasanya menaklukkan wanita begitu, kira-kira begitu. Jadi beliau cerita bagaimana waktu itu menaklukkan istri beliau sekarang itu begini ya, gitu. Itu masih saya ingat sampai sekarang begitu. Dan itu beliau paparkan ketika kami mabit di Mina, saya ingat betul itu. Dan kemudian benar yang beliau sampaikan tadi, saya memang Bapak Ibu mu'allab. Jadi masuk Muhammadiyah itu memang di Mesir, di PCM, dan jadi bisa dibahasakan kira-kira dalam tanda petik yang mensyahadatkan Muhammadiyah itu beliau, ya saya begitu. Beliau maksud saya, mensyahadatkan saya beliau begitu. Jadi dan itu momentumnya waktu itu adalah seiring dengan kedatangan Pak Prof. Samsul ke Mesir. Waktu itu ada acara, saya diundang, sehingga dari situ saya aktif di Muhammadiyah sampai dengan hari ini, kira-kira begitu. Kemudian, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruhnya, ya izinkan dan mohon maaf tidak saya sebut dan saya hormat satu persatu. Kemudian wabil khusus juga yang sama kita hormati, hadir bersama kita ada Bapak TB Hadi Sutiksna. Beliau ini adalah Lajnah Falakiyah dari Persatuan Umat Islam ya di Jawa Barat, Pak ya. Ya, selamat datang. Terima kasih Pak. Mungkin juga ada perwakilan Bapak-bapak yang lain yang barangkali kami tidak tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya percepat dan singkat. Kalau tadi Pak Tono ada banyak simulasi dan ilustrasi, kalau saya di sini tidak ada Bapak Ibu, hanya bacaan-bacaan saja. Mudah-mudahan bisa diikuti dan tidak ngantuk, kira-kira begitu. Oke, lanjut, next. Nah, ini mengulang yang disampaikan Pak Samsul tadi. Jadi inti KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi Bapak Ibu, istilah ini sudah formal di Muhammadiyah, KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi jangan terbalik-balik. Kalau di Medan itu dibalik-balik, KHGT, KGHT dan macam-macam gitu. Jadi ini sudah formal, kalau bisa penyebutannya sudah tidak salah lagi. Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Kalau kalendernya fleksibel lah. Kalau kami di Medan udah sepakat kalender, bukan kalender. Gitu. Jadi prinsipnya itu adalah satu hari satu tanggal, tujuannya untuk menyatukan aktivitas ibadah dan sipil di seluruh dunia. Di luar dari konsep ini maka itu bukan KHGT. Titik, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini berangkat dari kenyataan bahwa pertama, peradaban Islam itu sudah 14 abad lebih, 1445 sekian bulan. Sampai hari ini kita belum punya sistem penjadwalan waktu yang terpadu, yang terintegrasi, yang global dan seterusnya. Tentu ini adalah satu kemirisan, satu hal yang sangat disayangkan. Bukankah Islam katanya agama yang menghargai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi? Bukankah Islam katanya begitu menekankan arti penting pengorganisasian waktu, yang jika seorang muslim atau umat Islam yang tidak bisa mengorganisir waktunya dengan baik maka dia adalah orang yang rugi? Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Lalu narasi-narasi atau argumen-argumen yang disampaikan Pak Samsul tadi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah dan seterusnya, maka ini adalah satu keniscayaan bahwa kita harus menghadirkan kalender yang bersifat global. Saat yang sama yang menjadi kemirisan kita adalah bahwa setiap tahun kita dihadapkan pada perbedaan, yang perbedaan itu lebih dari satu hari. Kalau perbedaannya satu hari masih bisa ditolerir, karena hadis Nabi mengatakan bilangan bulan kalau tidak 29 hari ya 30 hari, berarti satu hari.
kenyataannya hari ini setiap tahun bisa 2, 3, 4, 5 hari dan seterusnya. Bahkan di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu sampai beberapa hari sebelumnya sudah dimulai. Tentu ini juga satu kemirisan gitu. Berikutnya adalah saat yang sama kalender Masehi atau kalender Kristen yang digunakan umat Kristen untuk ibadah mereka dan sipil mereka telah mapan, telah matang. Jadi pertanyaannya, jika kalender Masehi bisa, kenapa kalender Islam tidak bisa? Jadi ini pertanyaan retorik yang tidak perlu dijawab tapi perlu dicarikan solusinya, dan Muhammadiyah hari ini mencari solusinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua, dalam konsep KHGT yang diproyeksikan Muhammadiyah ini ada istilah yang sudah kita rumuskan, namanya PSP, prinsip, syarat, dan parameter. Jadi ini sebenarnya materi Pak Susiknan yang diperintahkan oleh Mas Bowo kepada saya untuk menyampaikan itu. Prinsip yang pertama itu adalah 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Saya kira ini sudah jelas. Prinsip yang kedua adalah kita harus menerima dan menggunakan hisab. Untuk mengkonstruksi KHGT itu seperti apa, harus pakai ru'yat. 1 Ramadan, 1 Syawal tahun depan, 2 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kapan, itu harus pakai hisab. Tidak mungkin pakai ru'yat, kira-kira begitu. Lalu yang ketiga adalah prinsip kesatuan matlab, bahwa planet bumi yang kita huni ini kita anggap satu kawasan. Artinya jika sudah ditetapkan satu tempat, di suatu tempat hilal sudah terlihat atau memenuhi ambang batas tertentu, dalam hal ini 58, maka itu diberlakukan di seluruh dunia tanpa terkecuali. Tentu ada rincian-rincian tertentunya. Berikutnya adalah prinsip transfer imkan ru'yat, itu penjabaran dari prinsip matlak global atau kesatuan matlak itu sendiri. Lalu berikutnya adalah prinsip permulaan hari itu harus di tengah malam. Jadi ini dalam segenap pengkajian saya pribadi dari PSP ini, poin ini memang saya masih kesulitan mendapatkan narasinya, bagaimana menjelaskannya itu yang mudah kepada masyarakat. Awal hari, tengah malam. Jadi pertanyaannya biasanya satu paket, bagaimana dengan sholat tarawihnya, bagaimana menentukan tanggalnya di satu tempat-tempat tertentu dan seterusnya. Ini bagi saya pribadi menjadi sedikit catatan, sedikit pemikiran yang masih perlu dicarikan cara menarasikannya dengan lebih baik, kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, poin-poin ini sudah saya tulis secara singkat di website OIP UMSU. Ini URL-nya, silahkan nanti diklik, filenya dikirim, silahkan diklik di website OIP UMSU, sekaligus biar kunjungan ke website OIP UMSU itu juga bertambah begitu. Oke. Berikutnya adalah syarat. Yang pertama tentu mencakup aspek ibadah dan muamalah. Ada yang mengusulkan kenapa KHGT itu tidak aspek muamalah atau sipil saja. Ini tentu bukan yang dimaksud dalam KHGT yang kita maksudkan. Dia harus dua-duanya, mencakup aspek ibadah dan juga mencakup muamalah. Lalu berdasarkan siklus bulan Qamariyah. Dalilnya atau argumennya tentu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah telah terjadi ijtima di seluruh muka bumi yang tujuannya ini adalah hendak memastikan bahwa 1 bulan itu telah sempurna. Peredaran bulan mengelilingi buminya itu telah sempurna untuk dipastikan tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari, yang dalam bahasa surat Yasin ayat 39 itu disebut dengan fase al-urjun al-qadim. Lalu berikutnya adalah tidak menunda ketika hilal sudah terlihat atau sudah memenuhi imkan ru'yat. Jadi ini syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam KHGT. Berikutnya parameter, ini yang sudah dijelaskan Pak Samsul tadi juga, yaitu dengan ketentuan 58, ijtima sebelum tengah malam dan seterusnya. Implementasi angka-angkanya insya Allah ini besok akan dijelaskan oleh Pak Oman dan juga Prof. Guspur insya Allah. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, kita beralih kepada kalender pra-Islam. Nah, ini yang materi saya sebenarnya. Sebagai informasi Bapak Ibu, sekarang saya sedang merancang dan memfinalkan satu buku terbaru saya yang berkaitan dengan historis
perumusan kalender global. Nah, jadi ini semacam prolog-prolog awalnya lah, kira-kira begitu. Jadi sejak zaman Sumeria 6000 tahun yang silam, praktek kalender yang bersifat global itu sebenarnya sudah diterapkan oleh masyarakat ketika itu, antar kabilah, antar bangsa, antar masyarakat ketika itu. Artinya sistem penjadwalan waktu yang bersifat global itu sudah dipraktekkan sejak zaman dahulu, kira-kira begitu. Berikutnya, jika kita ambil misal kalender Masehi, ini kita untuk mengambil kearifannya, ternyata kalender Masehi yang notabene-nya juga itu kalender pra-Islam, proses pembentukannya sampai dengan hari ini yang definitif seperti hari ini itu mengalami proses yang sangat panjang. Diawali dari kalender yang berkembang di zaman Yunani kuno, berabad-abad yang silam, beribu-ribu tahun yang silam, lalu beralih kepada kalender Yahudi, kalender Romawi, kalender Julian, lalu kalender Gregorius atau kalender Masehi yang kita gunakan hari ini. Artinya prosesnya sangat panjang, ada dinamika, ada dialektika, bahkan ada error, bisa dikatakan begitu. Itu contohnya adalah kasus penambahan 10 hari 1582 yang seharusnya tanggal 6 lompat menjadi tanggal 15. Artinya dalam proses perumusan kalender yang bersifat global itu memang tidak bisa aman-aman saja, pasti ada dinamika, ada dialektika, ada pengecualian dan seterusnya, yang ini tentu harus difahami dan harus dipikirkan seminimal mungkin error-errornya, kira-kira begitu. Nah, khusus tentang sejarah kalender ini sudah saya tulis Bapak Ibu dalam buku saya yang berjudul Kalender, Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan, yang diberi kata pengantar oleh Pak Samsul Anwar. Nah, jika kalender Masehi, kalender Kristen bisa, pertanyaan berikutnya sama juga, mengapa kalender Islam atau kalender Hijriah tidak bisa, kira-kira begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sekelas hewan atau binatang saja mereka sudah punya sistem penjadwalan waktu yang terpadu, yang teratur. Ini kita ambil contoh adalah burung-burung di suatu tempat, dia akan berpindah, bermigrasi di bulan-bulan tertentu untuk mencari tempat yang ideal. Itu penjadwalannya sangat ideal, sangat tepat. Artinya sekelas binatang atau hewan saja sudah punya penjadwalan waktu yang terpadu, yang terintegrasi, apalagi manusia, apalagi umat Islam, kira-kira begitu. Ini saya kutip dari buku yang berjudul At-Taqawim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fayyad yang berasal dari Mesir. Nah, berikutnya dalam perumusan KHGT ini, dalam pembacaan historis kalender Hijriah global tunggal ini, rumusan kalender Islam yang dicetus oleh Khalifah Umar bin Khattab ini tidak bisa dilepaskan, bahwa formalisasi perumusan penomoran kalender dalam Islam itu adalah dicetus di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang waktu itu dilandasi dengan adanya kekacauan tertib administratif. Jadi dalam bacaan saya, apa yang dirumuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini sebagai titik awal, titik putar dari perumusan kalender Hijriah global tunggal. Jadi hemat saya tidak bisa lompat dengan langsung kepada Kongres Turki 2016, tidak bisa, harus diberanjakkan dari konsep kalender Islam yang dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Berikutnya Bapak Ibu, dalam pembacaan saya sekali lagi, inti dari KHGT itu adalah konsep matlak global. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, sudah cukup banyak kitab-kitab fikih dalam rangka menulis buku yang saya sebutkan tadi. Ternyata kecenderungan atau jumhur ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah itu kecenderungannya adalah kepada ittihad al-matali atau matlak global. Hanya mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang ada pemilahan-pemilahan. Tadi Pak Samsul menyatakan, Imam An-Nawawi menyatakan demikian di dalam kitab Minhaj al-Muslim. Di kitab yang lain, misalnya dalam kitab Al-Majmu', ternyata An-Nawawi juga menukil satu pendapat yang menyatakan bahwa ittihad al-matali itu yu'tabar, kira-kira begitu. Nah, inti dari ittihad al-matali itu Bapak Ibu,
terjemahnya, jika awal bulan telah masuk di suatu tempat, di suatu negeri, maka dia berlaku atau diberlakukan di seluruh tempat atau di seluruh negeri. Idza thabata al-hilal fi ayyi baladin lazimat ru'yatuhu, dan seterusnya. Jadi ini dari pendekatan filologi yang saya lakukan sedikit, hampir bisa dikatakan 99% ya, 90-an% begitu. Kitab-kitab fikih klasik itu narasinya hampir sama gitu ya. Narasinya lebih kurang sama. Jadi ini saya komparasikan, misalkan riset saya sebelumnya, saya mengangkat visibilitas hilal dalam kitab-kitab klasik, itu rata-rata juga demikian. Ada ulama yang hasil rumusan visibilitasnya itu hasil pengamatan secara langsung, ada yang hanya menukil saja. Jadi bandingannya sama juga dengan narasi Ittihad al-Mathali ini. Ada ulama yang boleh jadi dia menukil, mengutip atau menulis ulang dari kitab gurunya atau dari narasi syekhnya, atau ada juga yang boleh jadi itu memang hasil pengkajian pemikiran seorang ulama itu lalu dituliskan dalam kitabnya tersebut. Jadi kesimpulan filologis saya bahwa rumusan Ittihad al-Mathali itu ada kalanya hanya nukilan seorang ulama dari gurunya atau kitab sebelumnya, ada kalanya juga itu adalah hasil olah pikirnya terhadap konsep hilal itu sendiri. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini yang saya sebutkan tadi, tidak saya baca secara detail. Kalangan Hanafiyah mendukung Ittihad al-Mathali secara jelas. Ittihad al-Mathali ini maksudnya adalah matlak global, yang intinya jika hilal sudah terlihat di suatu tempat, maka dalam konteks Muktamar Turki diterjemahkan jika hilal sudah memenuhi 58, maka itu diberlakukan di seluruh dunia. Ini berikutnya Malikiyah juga sama. Jadi dalam bacaan saya sudah lebih, maksud saya sudah sangat banyak kitab-kitab yang dinukil dari berbagai mazhab ini, insya Allah nanti segera akan diterbitkan. Begitu juga dengan kalangan Hanabilah, kemudian ini Hanabilah juga dari Al-Mughni. Syafi'iyah ini yang saya maksud tadi. Ternyata kalangan Syafi'iyah juga ada sejumlah ulamanya yang mendukung Ittihad al-Mathali. Misalnya ini An-Nawawi dari kitab Al-Majmu', beliau mengatakan ini yalzamu jami' ahlal ard bi ru'yatihi, dan seterusnya. Itu. Berikutnya yalzam al-jami', artinya keterlihatan hilal itu berlaku menyeluruh begitu. Lalu dalam Asy-Syarh Al-Kabir Ar-Rafi'i juga mengatakan idza ru'iya al-hilal fi baldatin, dan seterusnya, itu juga berlaku menyeluruh dan seterusnya. Artinya pendapat Ittihad al-Mathali yang kita sederhanakan dengan konsep KHGT hari ini itu sebenarnya sudah menjadi pikiran mayoritas para ulama kita dahulu, tetapi dalam prakteknya, dalam implementasinya waktu itu tidak bisa diterapkan karena memang tidak ada teknologi, tidak ada informasi, tidak ada WA, tidak ada internet dan lain sebagainya. Maka yang bisa diberlakukan ketika itu hanyalah ikhtilaf al-Mathali. Artinya jika hilal terlihat di suatu tempat, ya berlaku di kawasan atau di area tempat itu, tempat yang lain tidak, karena tidak sampainya informasi ke sana dan seterusnya gitu. Nah, berikutnya dalam atau di kalangan sejumlah tokoh, terutama ini adalah tokoh-tokoh yang memang saya kutip yang katakanlah berafiliasi kepada Arab Saudi atau Salafi, katakan gitu. Salafi bukan Wahabi seperti kontestasi UWAH itu ya, gitu. Nah, ini misalnya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah yang kita tahu faham fikihnya kadang-kadang agak ekstrim, ternyata beliau juga mendukung KHGT. Tidak saya bacalah teksnya begitu. Kemudian ada Syekh bin Baz juga demikian, beliau mendukung, tidak saya baca, dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kemudian Syekh Albani juga demikian, dalam Tamam Al-Minnah beliau mendukung KHGT begitu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin At-Ta'liq dan seterusnya juga mendukung KHGT. Kalimatnya sangat jelas itu, syarqan aw gharban shimalan aw januban lazima as-shaum jami' an-nas, seluruh manusia, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan teritorial dan seterusnya begitu. Nah, dari Indonesia yang menurut informasi Pak Susiknan, beliau ini juga ternyata orang Muhammadiyah, saya tidak dapat datanya. Ternyata beliau juga sudah punya pemikiran KHGT. Dalam bukunya ini, Awal dan Akhir Ramadan dan seterusnya,
Beliau mengatakan dalam masalah ikhtilaf matoli, masalah ijtihad bukan masalah nas, tidak ada salahnya kita memilih atau mentarjihkan pendapat yang tidak menggunakan ikhtilaf al-matoli. Ini berangkat karena memang faham ikhtilaf matoli itu adalah yang populer yang digunakan. Jadi beliau berfaham untuk kesatuan umat Islam kita harus menggunakan ittihad al-matoli, kira-kira begitu. Nah berikutnya, ini hanya gambar-gambar saja, seterusnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa literatur KHGT yang bisa kita baca-baca. Itu yang pertama ada kitab Kaifa Nuwahhid At-Taqwim Al-Hijri fil Alam Al-Islami, bagaimana mengunifikasi kalender hijriah di dunia Islam. Intinya beliau di sini mengatakan ru'yat tidak bisa jadi dasar pembuatan kalender Islam global karena keterbatasannya. Berikutnya ini Muktamar Tauhid At-Taqwim Al-Hijri Al-Muwahhad, ini yang menghasilkan Kongres Turki yang Pak Samsul hadir. Cuman saya baca-baca di buku ini makalah Pak Samsul tidak masuk begitu. Saya tidak tahu kenapa gitu. Ini bisa di-download, tapi setelah saya searching ulang di Google itu tidak dapat lagi. Tapi alhamdulillah saya sudah cetak, ini cukup tebal, hampir 300 halaman. Jadi ini bisa dikatakan buku paling komprehensif yang membahas tentang KHGT. Jadi hemat saya ini harus dibaca oleh semua orang Muhammadiyah, kira-kira gitu. Kemudian ini buku yang diterjemahkan Pak Samsul, At-Taqwim Al-Qamari Al-Islami Al-Muwahhad, karangan karya Jamaluddin Abdul Razik, yang diterjemahkan oleh Pak Samsul. Ini buku sakti KHGT juga. Jadi inisiasi Kongres 2016 Turki itu banyak terinspirasi dari buku ini gitu. Kemudian ini kitab Awail Asy-Syuhur Al-Arabiyah Hal Yajuzu Syar'an Itsbataha bil Hisab Al-Falaki, yang disampaikan cukup panjang oleh Pak Samsul tadi. Anna awwala syahri yajibu an yakuna fi hadhil qurrah al-ardiyah yauman wahidan. Berarti ini unifikasi global dan tunggal. Jadi penentuan awal bulan itu harus sama di seluruh dunia gitu. Kemudian ini kitab kontemporer, kitab yang sangat komprehensif membahas tentang kalender hijriah global tunggal atau mendukung ittihad al-matoli dan menolak habis ikhtilaf al-matoli gitu. Nah berikutnya ini Bapak Ibu, ini sengaja saya kumpul dan saya jadi semua kitab-kitab ini itu dalam buku saya ini nanti saya narasikan, saya resensi secara cukup panjang nanti masing-masing isinya. Jadi ini khusus saya ingin memperkenalkan bahwa di Muhammadiyah itu ternyata literatur KHGT itu sudah cukup banyak. Jadi bisa dikatakan yang paling banyak menulis KHGT itu di Indonesia, bahkan di dunia boleh jadi adalah orang-orang Muhammadiyah. Inilah kira-kira buku-bukunya. Pertama buku Pak Samsul ini, yang kedua buku Unifikasi Kalender Hijriah diterbitkan oleh Majelis Tarjih. Walaupun feeling saya, perasaan saya yang sebelah sana itu tulisan Pak Samsul juga karena mirip-mirip. Jadi hampir semua tulisan atau artikel Pak Samsul yang tentang kalender atau tentang hisab ru'yat, rasa-rasanya itu sudah hampir semua saya baca, sehingga saya bisa membedakan mana tulisan Pak Samsul, mana yang tidak, kira-kira begitu. Jadi ini rekomendasi Bapak Ibu sekaligus Bu ya, hemat saya semua wilayah seluruh Indonesia harus mengkhatamkan buku ini dulu, baru cerita ke sana kemari tentang KHGT. Jadi saya pribadi dengan dua buku ini mendapat inspirasi banyak untuk berpikir, menelaah, menulis dan seterusnya terkait dengan KHGT ini. Jadi sekali lagi ini buku bacaan wajib hemat saya begitu. Nah berikutnya ini buku yang ditulis Mas Rahmadi Wibowo, Kalender Islam Global, Studi Atas Pemikiran Muhammad Syaukat Audah dan seterusnya. Ini tesis beliau yang juga dibimbing oleh Pak Samsul. Jadi KHGT Muhammadiyah ini tidak bisa dilepaskan dari nama Pak Samsul. Jadi kalau untuk perumusan formalnya itu Pak Tono, karena Pak Tono yang mengusulkan di Muktamar Makassar, yang menjabarkan, menjelaskan dan seterusnya itu Pak Samsul. Itu fakta sejarah itu. Jadi nanti suatu saat nanti Bapak Ibu yang muda-muda harus menulis biografi dua tokoh ini gitu. Berikutnya ini yang dua di atas, ini tulisan Pak Prof Susiknan, juga membahas tentang KHGT. Pak Susiknan ini cirinya ini adalah beliau suka mengkoleksi informasi sehingga sangat membantu. Saya pribadi banyak terbantu dengan informasi-informasi yang beliau berikan, data-data muktamar, data-data penentuan awal bulan di seluruh dunia dan seterusnya. Jadi ini sangat membantu. Lalu yang di bawah ini ditulis oleh Pak Sriatin Sodik.
beliau sudah menghitung, mengkalkulasi kalender global itu dengan perbandingan dengan wujudul hilal, dengan kriteria MABIMS dan seterusnya. Sangat baik dibaca-baca. Berikutnya ini yang dua di bawah, ini yang paling kanan itu punya Pak Tono Saksono. Jadi dari sejumlah buku-buku KHGT yang saya punya, buku Pak Tono ini yang paling belum saya baca karena bahasa Inggris. Kemudian Pak Ma'rifat Iman, ini kalender pemersatu dunia Islam. Ini juga dari awal saya menduga ini banyak tulisan Pak Samsul, Allah yarham Pak Ma'rifat. Kemudian di atas ini buku saya, buku ecek-ecek lah kira-kira gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini implementasi. Ini saya kira besok akan dijelaskan oleh Pak Oman. Ini saya kutip Pak Sultan, beliau sudah mengkalkulasi, mengimplementasi atau mengkomparasi dari 120 bulan yang beliau uji, ada 66 kali atau 55% yang sama antara kalender Turki dengan rekomendasi Jakarta yang dirumuskan oleh Kementerian Agama. Jadi rekomendasi Jakarta itu juga adalah tarafnya internasional, walaupun dalam implementasinya masih lokal dan regional Asia Tenggara. Jadi setelah dikomparasi, samanya itu lebih banyak 55%, sedangkan berbedanya 45%. Ini yang dihitung Pak Susignan. Kemudian satu lagi, ini respons tentang KHGT ini secara umum ada 3. Ini informasi Pak Susignan. Yang pertama, kehadiran KHGT itu keniscayaan dan harus digunakan, harus dilaksanakan. Yang kedua, respons umat Islam itu KHGT itu bisa diterima menjadi visi bersama, tapi implementasinya harus bertahap. Harus kita perhatikan psikologi dan dinamika yang terjadi di negara masing-masing. Alias kalau saya terjemahkan ini ya bertahap lah, pelan-pelan, jangan terlalu menggebu-gebu, kira-kira begitu. Yang ketiga itu menolak KHGT. Salah satunya ini karena proses perumusan kalender Kongres Turki itu ditetapkan secara voting. Di Indonesia berkembang lagi KHGT itu katanya yang diadopsi oleh Muhammadiyah itu sebagai produk impor, yang itu menyebutkan beliau itu, dan itu sudah dan akan saya tulis artikelnya, tinggal naik insya Allah, bahwa benarkah KHGT Muhammadiyah itu produk impor, kira-kira begitu. Karena kalau kita baca itu bukan produk impor, itu hasil rumusan 1978, hasil pengkajian 2008, 2016, lalu dikaji secara komprehensif oleh Muhammadiyah. Rasa-rasanya pengkajian yang dilakukan oleh Muhammadiyah hari ini, sejak 2016 sampai hari ini, hemat saya itu adalah yang paling komprehensif. Jika orang-orang yang hadir di Muktamar Turki 2016 itu melihat dan mengikuti dan membaca apa yang kita lakukan, saya yakin dan percaya beliau-beliau itu pasti terpukau dan takjub dan boleh jadi akan segera menerima gitu. Saya yakin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa kalender Islam global itu sudah populer sejak pra-Islam. Ada banyak tokoh yang mendukung dari kalangan ulama, ilmuwan dan pemikir. Konsep Ittihad Al-Matali ini atau matlak global ini adalah kunci. Jadi saya membayangkan, andai saja tidak ada konsep Ittihad Al-Matali ini, niscaya pekerjaan atau proyek KHGT Muhammadiyah ini akan lebih banyak menghadapi tantangan. Tapi karena ada Ittihad Al-Matali ini, terbantu semua. Simpelnya itu kan, kalau hilal sudah terlihat, diberlakukan seluruh dunia. Jadi yang dijelaskan Pak Tono tadi, hilal di bawah ufuk itu terbantu dengan Ittihad Matali. Jadi Pak Tono terbantu dengan konsep sejarah, konsep fikih itu, Ittihad Al-Matali begitu. Kemudian prinsip, syarat dan parameter KHGT ini telah dikaji dan secara mendalam oleh Muhammadiyah. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan asal-asal dan seterusnya. Ijtihad KHGT Muhammadiyah ini sudah punya dukungan nas, sudah punya dukungan sains, dan juga sudah punya dukungan sejarah, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bismillah, kita maju terus dan kita gas terus insya Allah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan maslahat yang diambil. Al-kamal lillahi wahdah, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.